Saya dengarkan Pak Sirait memberikan satu paparan tentang bagaimana cara membumikan Pancasila. Saya sedikit baca nih Pak. Malam-malam nyemil kuaci, hujan gerimis beli bakso aci. Sudah waktunya Bapak Sirait berpresentasi, materinya sudah kita nanti. Baik, terima kasih Pak. Ini izin saya berdiri juga kepada Mbak. Ya, saya merasa kehormatan sekali Bapak Ibu. Ya, saya tidak menyangka rupanya betul-betul ini suatu kumpulan yang serius ini di dalam rencana untuk pembumian Pancasila atau pembangunan manusia Pancasila. Ini satu visi dengan BPIP. Jadi pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Jadi, itu salam Pancasila ini merupakan spirit kemerdekaan yang dulu dikumandangkan oleh Soekarno pertama kali. Awalnya salam merdeka. Jadi tangannya di atas sejajar dengan putih. Karena Soekarno dulu begitu. Salam merdeka. Kalau kita lihat di videonya ya. Jadi sekarang karena kita sudah merdeka, berarti kita mengisi kemerdekaan itu. Nah, kita perlu spiritnya. Nah, spiritnya itu adalah dari nilai-nilai Pancasila yang sudah ada di Nusantara. Jadi sebenarnya PPMP Nusantara ini sudah punya spirit sebenarnya. Tinggal bagaimana kita gelorakan. Jadi tadi juga saya sudah mendengarkan dari Bapak Ketua Pembina, Pak Andreas. Jadi Andreas kelihatannya juga punya visi yang sama. Begitu juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Tapi saya melihat bahwa di sini ada semangat. Ada semangat saya lihat Pak Ketua Pembina, Pak Andreas. Ini suatu potensi. Indonesia membutuhkan orang-orang yang komit di dalam pembumian Pancasila ya, di mana pembumian Pancasila ini hampir 25 tahun ya, 97 sejak dibubarkan BP7, praktis adik-adik kita generasi muda yang usia-usia sekitar 25 tahun ke bawah itu tidak mendapatkan pendidikan Pancasila. Jadi mereka tidak mengenal ya mengenai sejarah Pancasila, nilai-nilai Pancasila, apalagi budaya-budaya Nusantara di Indonesia ini. Itu praktis. Itu tantangan kita. Generasi muda, apalagi dengan kemajuan teknologi yang berkembang sekarang, sasarannya kemana? Anak muda. Karena hampir 85% itu mereka menggunakan ini. Dan ini nggak bisa dibendung. Tugas siapa ini? Ada sekitar hampir 80 juta lah generasi muda yang tadi sekitar usia-usia 25 yang produktif ini. Ini yang akan menggantikan kita berikutnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini generasi ini yang akan memimpin. Z ya, disebut ya setelah milenial Z ini. Nah, ini sangat-sangat ini tantangan kita ya, melihat begitu cepatnya teknologi berkembang dan bagaimana doktrin ideologisasi itu tuh masuk melalui jalur ini. Ini nggak bisa dibendung. Dan itu terlihat apa yang terjadi.
Nah, ini sedikit Pak Andreas, saya bercerita ini tentang kronologis dulu ya. Tadi BP7 atau badan yang membina Pancasila di Indonesia dibubarkan tahun 97 atau 98. Ya ada P4 dulu ya kita mendapatkan. Kalau zaman-zaman kita ini kan udah kolonial lah ya Pak ya. Kalau zaman kolonial ini sudah mengalami berbagai macam, mulai penataran, pendidikan Pancasila, P4 dan sebagainya. Tapi generasi muda kita tidak ada sama sekali. Dan ini potensi empuk buat mendoktrin ideologi asing ke otak mereka. Lalu ini, oleh karena itu, pemerintah juga tidak tinggal diam ya. Dengan kemarin dikatakan oleh Pak Andreas, dibentuklah yang dulunya UKP ini, yang awal dari BPIP. Di situ ada Prof. Budi Latif sebagai kepalanya. Nah, kemudian dibentuklah, dipimpin oleh Ibu Megawati sebagai Dewan Pengarah. Ya, baru di situ betul-betul masif kita mau melakukan. Tapi kalau BPIP sendiri, ya nggak akan mungkin. Berapa orang sih orang BPIP di sini? Sekitar cuma 200-300 Pak. Sementara di Indonesia ini ada kurang lebih yang paling tidak 270 juta. Ini cuma 250 lah dianggap pegawai BPIP. Nah sekarang bagaimana caranya? Nah, persoalan ini kan yang menjadi tantangan kita. Kemarin sudah kita dorong melalui juga Kementerian Pendidikan untuk mengembalikan lagi mata pelajaran Pancasila menjadi mata pelajaran wajib untuk mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi wajib. Nah, oleh karena itu sekarang di perguruan tinggi itu sekarang lagi diarahkan, didorong untuk membentuk pusat studi kajian Pancasila. Nah ini kami juga bekerjasama dengan pegiat-pegiat pendidikan ya, di mana di situ ada guru, ada dosen. Jadi nggak usah khawatir Pak, justru guru ini yang nanti menularkan lebih efektif, ya. Bisa banyak siswa dan itu akan bisa menular seterusnya ke berikutnya. Itu karena itu juga kami juga merangkul guru-guru, ya, pegiat pendidikan maupun juga dosen-dosen untuk mengejar bagaimana supaya generasi muda ini juga bisa mendapatkan pendidikan ataupun juga pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila tadi, ya, termasuk juga budaya-budaya Nusantaranya. Nah itu terkait dengan bagaimana kita melakukan penetrasi melalui pendidikan. Kemudian juga kami masuk juga ke ormas-ormas. Yang ada organisasi masyarakat. Di sini juga termasuk ya PPN Nusantara ya. Nah, jadi otomatis ini juga kita rangkul. Jadi kami kemarin merangkul secara agak lebih fokus Pak, karena bukan membeda-bedakan, karena mereka punya basis massa di seluruh Indonesia, itu ex dari kelompok Cipayung. Jadi mulai HMI, GMKI, ada juga pemuda Muhammadiyah, NU dan sebagainya kita rangkul untuk juga ikut di dalam membumikan Pancasila. Nah itu pun juga sudah kami coba merangkul ya, tapi memang ya belum banyak terdengar ke luar, tapi kita ingin ini lebih masif lagi. Nah oleh karena itu di BPIP juga saya diarahkan oleh pimpinan untuk datang di sini mewakili Bapak Deputi Pak Andreas. Jadi beliau tidak bisa hadir karena ada tugas, ya, tugas di luar kantor sehingga dia mewakili. Tapi bukan berarti ini tidak didukung. Kita pasti mendukung semua ormas-ormas yang satu visi, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan spiritual bangsa Indonesia. Jadi kemudian
kita juga merangkul pegiat-pegiat media, Pak. Kenapa? Karena tadi sudah kita katakan bahwa sekarang ini zamannya teknologi, ya, terutama gadget ini. Ini harus juga kita lawan dengan media juga. Nah, bagaimana? Ya, kami harus merangkul juga media-media, pegiat-pegiat, maupun juga yang pembuat konten-konten media. Jadi ada yang membuat semacam TikTok lah, atau yang video-video pendek itu yang untuk dipublish bisa dilihat oleh generasi muda kita yang suka main gadget begini. Nah, otomatis apa yang kita lakukan? Nah, kalau BPIP itu ada namanya mimbar sopan. Ya, kalau dilihat di situ, itu ada kumpulan-kumpulan TikTok pendek yang bisa dipublish, ya, dilihat oleh teman-teman. Nah, otomatis kami nggak bisa hanya memproduksi begitu, tapi juga merangkul dan pegiat-pegiat tadi. Nah, rencana kami juga nanti akan mengadakan semacam forum group discussion atau FGD, ya, untuk pegiat. Ya, di situ juga kita akan melibatkan yang namanya asosiasi wartawan, jurnalis, TV, media, supaya mereka juga ikut apa? Ikut peduli terhadap tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Ketua Pembina ini. Itu kan kita kan sekarang ini bekerja dengan waktu ini, maksudnya ada target-target yang harus kita antisipasi. Kenapa? Karena begitu banyaknya, ya, tantangan kita yang tadi beberapa ada kita sebutkan. Tadi generasi mudanya yang banyak sudah terkontaminasi, ya. Saya nggak perlu kasih tahu lebih banyak, tapi kan Bapak Ibu sudah tahu ya apa yang terjadi. Generasi muda sampai kantor polisi pun diserang gitu. Kan itu kan suatu hal menunjukkan sudah begitu hilangnya nilai-nilai budaya itu. Ya, itu kan sudah suatu hal yang perlu kita evaluasi betul. Ini keadaan darurat, boleh dibilang begitu, ya. Nah, inilah sehingga kita melihat yang namanya intoleransi, radikalisme, hoax itu terjadi, meningkat. Ya, belakangan kemarin ini sangat tinggi sekali, intens. Nah, ini yang harus kita perangi. Sehingga kami juga membuat pemetaan terkait dengan provinsi-provinsi mana yang merah, kuning, hijau. Tapi nggak etis saya menceritakan di sini karena itu bisa memperburuk soalnya. Tapi itu adalah data tersendiri yang kami sudah lihat perkembangannya. Jadi itu bisa masuk, ya, di provinsi-provinsi atau daerah itu dari peraturan-peraturan perdanya. Oleh karena itu BPIP kan punya fungsi sebagai pengawas regulasi, ya, selain dari membina, ya, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Itu ada namanya deputi kami, Pak, namanya deputi hukum, advokasi dan pengawasan regulasi. Kenapa BPIP sampai terlibat di situ? Kan ada Kementerian Hukum dan HAM. Karena kami melihat sumber daripada permasalahan di provinsi atau daerah-daerah, ya, kabupaten kota, itu karena ada aturan-aturan yang tidak berazaskan Pancasila. Nah, ini kan harus dikontrol. 1 tahun itu minimal itu, Pak, tidak kurang dari 2.000 peraturan, mulai dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Ya, provinsi kabupaten aja sudah, kabupaten kota kita aja sudah 514 sebelum dibentuk lagi provinsi yang terbaru yang sekarang 37, ya, tambah. Nah, 514 kabupaten kota, tambah provinsi sekarang sudah 38, ya, 38. Nah, belum itu baru bicara tentang daerah, belum kementerian, belum lembaga. Jadi kalau masing-masing satu kementerian, lembaga atau daerah tadi memproduk aturan hukum, ya, satu tahun satu, itu udah berapa? Siapa yang bisa kontrol? Ribuan begitu. Nah, ini kan tantangan. Nah, kenapa diperlukan? Karena supaya tidak menciptakan permasalahan-permasalahan yang tadi keributan. Ada anak sekolah
dipaksa melakukan sesuatu ya yang membuat dia merasa hak-haknya diinginkan, jadi terintimidasi lah kira-kira begitu. Nah ini kan perlu kita juga melindungi, karena ini kita bicara anak bangsa. Indonesia ini didirikan itu karena kesepakatan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu didirikan atas kesepakatan. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Semua punya andil dalam mengisi pembangunan ini. Nah ini harus bisa kita pelihara. Kita harus bisa memelihara ini. Nah jadi melihat begitu luasnya aspek tadi, tentu BPIP tidak bisa sendiri. Tidak bisa. Tadi saya katakan bahwa pegawai BPIP kurang lebih lah 300 lah, anggap begitu ya, kurang lebih. Ini yang mau ditangani itu banyak, luas gitu. Sehingga otomatis kita merangkul lah. Dalam hal ini kami datang atas undangan dari Ketua Dewan Pembina, kami juga ikut juga di sini berterima kasih ya, karena juga rupanya Pak Ketua Dewan Pembina, Pak Andreas juga ikut prihatin. Ya betul, kami juga merangkul semuanya ya, yang punya satu visi untuk Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan spiritualitas. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi yang namanya tadi dikatakan Pancasila sebagai let's start dinamis, itu menjadi dasar daripada untuk spiritual bangsa kita. Nah inilah yang kita perlu satu visi. Nah tentang tadi yang mengenai bagaimana mengatasi ini, ya kami memang masih tertatih-tatih ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau memang kadang-kadang memang agak sedikit kami ya banyak melihat untuk bisa menjangkau organisasi-organisasi yang bisa kami rangkul yang lebih luas. Dan tadi kan dikatakan oleh Pak Andreas bahwa PPMP Nusantara ini juga sudah punya basis-basis di daerah. Nah ini yang kami juga nanti akan coba nanti kolaborasikan ya. Paling tidak nanti bisa kita kolaborasikan dengan beberapa ormas-ormas lain yang punya visi yang sama. Nanti akan kita coba bagaimana membentuk suatu kegiatan yang bisa kita lebih masif lagi Pak Andreas ya. Dan ini pun juga tidak terlepas dari kontribusi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya tadi kalau kita bersatu bersama ini akan lebih powerful daripada kita bekerja ya sendiri-sendiri. Jadi kalau bisa kita rangkul, kita lakukan suatu kegiatan yang sifatnya bisa skalanya lebih besar, ini akan lebih kuat lagi dan akan lebih berdampak. Nah, terkait dengan yang tadi kaget juga saya dikatakan Agustus ini Pak, ya memang saya tidak tahu persis itu Pak Andreas, tapi biarpun bagaimana, sebenarnya bukan hanya Agustus, ya. Sebenarnya ini adalah tahun menjelang tahun politik atau pilkada, kapan saja bisa terjadi. Kenapa? Kalau masih pemikiran atau orang-orang tertentu tadi masih berpikiran politik identitas, ini akan sangat mengkhawatirkan. Saya setuju. Tidak hanya Agustus Pak. Ini udah mulai tahun, sebentar lagi ini akan ramai. Sebentar lagi akan ramai. Karena ini sudah mulai mau mencalon-calonkan ini. Ini aja mencalonkan aja sudah ramai gitu. Apalagi nanti udah mulai. Itu yang kita juga harus antisipasi. Saya bukan menakut-nakuti karena Pilkada DKI sudah bercerita tentang bagaimana ya kita kan tadinya berpikiran Jakarta sebagai barometer ya, tapi kenyataannya ya barometernya begitu. Nah ini kan harus kita antisipasi. Saya setuju Pak, saya setuju. Jadi memang perlu kita antisipasi supaya jangan
hal-hal yang tadi diperkirakan itu ya tidak akan terjadi lah. Nah, asal kita juga sepakat, berkomitmen untuk kita bersatu, ya, menggelorakan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan Pancasila sebagai spiritualitas. Nah, kalau itu kita pegang teguh, saya yakin Indonesia ini akan abadi seperti yang dinyatakan oleh lagu Indonesia Raya pada stanza ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu tadi kita nyanyi Indonesia Raya kan cuma satu stanza, itu masih ada 2 stanza lagi. Kalau Bapak Ibu nanti cermatin, itu bisa di searching di Google, itu kata-kata ininya itu sangat mendalam. Saya nggak tahu itu, Boyan Supratman punya pemikiran jauh, Pak, jauh ke depan dia. Dia berusaha untuk bisa Indonesia ini tetap abadi. Nah, ini nggak gampang visi ini dilakukan kalau tidak ada kebersamaan, kesatuan semua elemen bangsa tadi. Saya percaya itu, Pak. Kalau kita memang betul-betul punya keinginan kuat, seperti halnya tadi Pak Andreas katakan bahwa Tuhanlah yang akan membimbing kita. Bagaimana supaya kita tetap ingat bahwa kita ini adalah makhluk ciptaannya yang harus memuliakan Tuhan dan melalui sesama. Jadi kalau kita bilang memuliakan Tuhan tetapi kita menistakan sesama, itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Maha Pencipta. Jadi kita ada karena kita memuliakan Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita. Maka kita untuk memuliakannya harus dipraktekkan melalui sesama, karena sesama ini adalah ciptaannya juga. Tidak ada manusia yang bukan ciptaan Tuhan. Siapa yang bisa memungkiri hal itu? Kalau memang kita memang memuliakan Tuhan, harus dilakukan melalui memuliakan sesama. Itu sudah logikanya begitu. Jadi bagaimana kita memuliakan yang jauh, kira-kira begitulah ya, yang tidak terlihat. Sementara yang terlihat di depan, belakang, samping, kiri, kanan, nggak kita muliakan. Ini menjadi pertanyaan batin kita masing-masing. Jadi disinilah kita ditantang untuk kita, mari, bukan lagi kita bicara agama, tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui praktek kehidupan kita sehari-hari, memuliakan sesama. Sesama ini termasuk lingkungan ya, alam semesta. Saya setuju sekali. Karena itu saya melihat PPMP Nusantara. Ini kan Nusantara ini kan menunjukkan budaya lokal, Pak ya. Kita harus menghormati. Karena Pancasila itu digali dari nilai-nilai budaya lokal itu. Soekarno udah mengatakan itu. Saya bukan menciptakan Pancasila itu, tetapi saya gali dari bumi Nusantara. Soekarno menyatakan gitu, digali. Artinya apa? Nilai-nilai kehidupan itu atau nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam bumi Indonesia ini. Tinggal kita bagaimana. Nah, sekarang kita juga mengembalikan lagi ini, menggelorakan. Itu yang saya katakan salam Pancasila itu adalah salam menggelorakan bahwa kita ini adalah sumber daripada kehidupan untuk bisa kita bersatu bersama, ya, bergotong royong untuk memuliakan sesama bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin itu menjadi bahan yang perlu kita renungkan dan mudah-mudahan nanti ke depan Pak Andreas, saya juga kepingin juga melibatkan PPMP Nusantara supaya nanti pembangunan manusia Pancasila di bumi Nusantara ini betul-betul bisa lebih masif lagi.
Kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang, tapi nanti kita bisa diskusi untuk bisa semakin mendekatkan visi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.